Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para dulur-dulur ting pundi kemawon. Alhamdulillah awet dhewe diwai kesehatan, umurnya panjang, iso nyambung silaturahmi. Iki Kru Jawa Mistis iki ana ing panggonane Satak. Dadi ceritane ning Satak iku konon katanya iku ada peninggalan pabrik zaman era Belanda. Terus di sini saya dan kru Jawa Mistis ini bertamu di kediamannya orang pribumi sini plus menjadi pekerja pabrik sini. Jadi ini kalian Mas Sinten? Mas Abdul Aziz. Mas Abdul Aziz. Lah Mas Abdul Aziz kesini kan selaku kru Jawa Mistis sepindah silaturahmi, keduanya itu mau tanya tentang sejarah pabrik peninggalan di era zaman Belanda. Terus mau tanya awal pembangunan pabrik di era Belanda itu tahun pinten Mas? Semerep panjenengan. Menurut cerita itu pabrik kopi PTPN 12 ini dibangun tahun 1901 Plus 1. itu ceritanya itu di tengah lahar, di tengah laharan ya, yang konon ceritanya juga itu kelut itu meletus yang terbesar itu di tahun 1891. Itu kelut Gunung Kelut meletus terbesar di eranya. Terus Belanda kenapa kok di tengah lahar itu tujuannya nggak jauh dari material. Jadi memang dibangun seperti di tengah lahar itu biar gampang, biar nggak jauh-jauh cari materialnya. Itu ceritanya itu begitu. Jadi dulu itu di sini tuh banyak tanaman kopi Mas ya. Kopi. Jadi sampai sekarang itu masih dipergunakan. Jadi kemungkinan itu apa namanya pekerjanya itu dari orang pribumi sini atau zaman orang Belandanya Mas ya. Jadi pribumi sini. Dari pribumi sini. Ya. Jadi di masa penjajahan. Iya. Pada waktu itu dibangun kenapa di tengah lahar kan gak jauh dari material. Terus untuk mencegah itu aliran lahar selanjutnya itu konon ceritanya itu di Gunung Kelut sana dibangun pelarian aliran lahar. Jadi dibangun terowongan. Nah, ngarani wong-wong bos-bosan. Nah, ini bos-bosan ben gak liwat ning kene neh. Nggih. Kados niku bos-bosane niku wonten 6 penjuru gak salah. Kalau kelut itu kan sekarang itu ada 5 aliran lahar. 5 aliran lahar. 1 gambar, 2 babatan, 3 pulau, 4 puncu, 5 di kandangan. Itu setahu saya itu. Ada aliran lahar, ada 5 aliran lahar. Dan di sini ya cukup banyak lah untuk peninggalan mungkin dari sejarah Jawa kuno atau Kediri kuno. Itu juga banyak peninggalan yang ditemukan di tengah kebun di PTPN sini, di tengah kebun kopi. Jadi istilahnya peninggalan zaman kerajaan itu ditemukan masih sampai sekarang itu masih terawat nih Mas ya? Masih terawat. Dan salah satunya ada Arca Putri itu sekarang ada di rumah kediaman wakil manajer sini. Oh, ada juga penemuan itu, tapi enggak ya? asli di situ. Itu ditemukan di tengah kebun kopi di Sumber sana terus dibawa ke sini. Yang katanya kok ada alur ceritanya sudah dibawa ke pabrik sini kok sampai
kembali gitu. Ya. Konon katanya gitu ya. Ya, memang di situ ceritanya itu memang begitu. Itu dulunya itu mau dibawa ke sini itu dinaikkan, istilahnya kalau dulu itu nemok. Nemok. Nemok itu kendaraan Zaman seperti truk. G. Seperti truk itu. Nah, mungkin buatan Jerman apa gimana itu. Nggih. Itu 2 kali kok kembali lagi, terus mengadakan upacara-upacara spiritual untuk supaya nggak pindah lagi ke kebun. Akhirnya arahan dari orang yang tahu, orang yang mengerti itu diangkut sama Cikar. Jadi istilahnya dikendarai zaman tempo dulu lah, kendaraan tempo dulu. Ya, kendaraan tempo dulu. Istilahnya pakai syaratnya gitu. Pakai syarat gitu ya. Itu ya juga peninggalannya itu enggak cuma seperti Reca Putri, ada Reca Ulo, terus Jeding Miring. Berarti macam-macam Mas. Macam-macam. Tapi untuk Reca Ulonya itu hilang. Itu termasuk tempatnya kayak seperti Jeding Miring, terus Reca Ular itu tempatnya itu menyebar atau berkumpul? Menyebar. Kalau seperti Jeding Miring itu dari dulu ya di situ. Di situ ya. Di situ, tetap di situ. Enggak dipindah. Ada di Nobo juga ada jeding, istilahnya bak kuno. Bak mandi ya. Bak mandi kuno. Yang terbuat dari batu. Itu pasti ada simbol-simbolnya juga, reliefan gitu ya. Jadi di sini tuh pabriknya dulu tempatnya ndak di dataran yang tinggi, namun ada di aliran sungai. Aliran sungai. Ya. Dan di sini konon ceritanya itu seperti di pabrik sini itu ada orang yang tahu, ada orang yang pernah tahu itu hantunya itu juga hantu Belanda. Hantu noni. Jadi kemungkinan dia meninggalnya itu di waktu kecelakaan kerja atau gimana? Atau gimana, kurang tahu lah kalau masalah itu meninggalnya itu gimana, itu kurang tahu. Jadi zaman dahulu itu kalau kerjakan itu secara manual atau sudah manual. Pengerjaannya, pembuatan pabrik itu secara manual. Dan itu pun konon ceritanya itu banyak yang menjadikan tumbal di sana. Gitu ya. Orang Jawa lah khususnya. Tapi biarpun di malam hari, di siang hari kemungkinannya seperti auranya itu juga masih kental Mas, mistisnya. Itu. Kalau apa itu pengolahannya kopi itu juga manual ya? Kalau pengolahannya kopi sudah modern. Di sini ada istilahnya ada pengeringan, itu namanya itu mason, ada 6 mason. Itu pun cerita yang bekerja di pengolahan sana itu juga sering istilahnya menemui penampakan orang Belanda. Semasa jenengan kerja di situ pernah nggak ya cuman bayangan sekilas gitu, tapi nggak jelas itu apa-apa gitu Belanda atau gimana itu. Kalau untuk saya itu begitu. Jadi nganu lur, peninggalan pabrik Belanda ini sampai sekarang itu masih aktif. Jadi sampai sekarang masih di aktivitas juga masih gitu. Jadi apa itu seperti lahan-lahan itu luasnya itu sampai berapa ribu Mas? Hektar. Untuk di Satak ini perkebunan ini kan perkebunan Rangkah Pawon namanya. Perkebunan Rangkah Pawon BTPN 12 itu mencapai 3 kecamatan. Pucu, Prospadan, dan Ngancar. Dan untuk saat ini, untuk di sini itu istilahnya afdeling. Afdeling itu memang bahasa Belanda, itu bagian, kalau bahasa Indonesianya itu di bagian Satak itu mencapai 400 sekian hektar lah. Ya, untuk pembagian Satak di sini. Jadi istilahnya kalau sampai sekarang itu ada peralihan untuk tanamannya enggak? Peralihan tanaman memang ada, istilahnya
tanaman-tanaman yang dulu itu Ya. sudah tidak Tidak berbuah bisa lagi. panen ya. Ya. Terlalu tua itu memang dimudahkan. Dimudahkan. Ada Itu diganti dengan apa itu? ya sebagian ada diganti karet Karet, untuk khusus tanaman areal kakao. kakao. Sepertinya ada pohon apa itu? Jadi termasuk itu sekarang itu banyak karet sama sengon itu Mas ya. Sengonnya sudah habis. Sengon cuma naungan. Oh, sengon cuma naungan. Naungan. Kakao. Kakao. Kakao yang sudah tidak berproduksi lagi Iya. itu diganti dengan tanaman karet. Dan tanaman karet. Ya alhamdulillah dengan adanya tanaman karet itu kan menyerap tenaga kerja banyak dari sini. Nggih. Jadi bisa menyerap tenaga kerja buat orang pribumi sini Mas ya. Ya sekitar sini. Jadi istilahnya kalau katanya ceritanya nenek saya dulu ya, kalau cari istilahnya apa, habis panen termasuk apa itu nama, habis panen kan enggak apa-apa katanya dicari ya, tapi kok harus bawa kayak pupuk kandang gitu katanya, berganti gitu loh. Ya itu dulu gini ceritanya untuk tanaman kopi. Untuk tanaman kopi itu kan ada panen setahun sekali. Ya, setahun Jadi sekali. di bulan masuk bulan 5, bulan 4 sama bulan 5 itu mulai masa-masa panen kopi. Dan itu pun biasanya dulu itu ada larangan orang luar itu masuk ke wilayah kebun sini karena untuk penanggulangan pencurian. Ya. Dan itu pun dari pihak perusahaan itu kalau memang beraktivitas di dalam kebun ataupun cari pakan ternak, itu pun ya. memang diwajibkan bahwa pupuk kandang buat satu kresek untuk ganti untuk pemupukan organik di wilayah kebun. sih. Jadi misal kalau warga sekitar itu mencari pakan untuk pakan ternak itu harus bawa pupuk kandang isi ijol termasuk ya. gantinya itu pupuk kandang gitu loh. Betul. Dan dengan adanya tanaman karet itu pun tidak ada musimnya untuk panenan. Jadi tenaga kerja sepanjang tahun itu bisa bekerja, bisa terus kita sehari-hari. Kalau untuk kopi kan mungkin bisa setahun sekali. Sekali. Untuk tanaman karet itu setiap hari. Jadi setiap hari itu menyerap musim. Menyerap orang pribumi ini untuk kerjaan terus Mas. Ya. Jadi tidak ada liburnya kan Tidak gitu. ada liburnya. Itu kalau karet itu cara manennya itu gimana? Ya kita sadap. Kita sadap itu ya. Sadap untuk di waktu malam hari. Oh, waktu di malam hari. Berarti satu hari itu cuman satu kali atau dua kali? Di wilayah karet itu kan ada di blok-blok. Jadi ada blok A, blok B, dan blok C. Dan setiap tenaga kerja itu dibebani dengan kurang lebih 500 pohon untuk yang ada disadap satu malam hari. Satu malam hari itu bisa mencapai kurang lebih 15 pohon malam hari. Selesai mungkin 3 sampai 4 jam. Terus kita tinggal pulang, besoknya jam 6 kita panen hasil. Iya. Nah, latek itu namanya. Itu sudah beku termasuk ya? Belum beku. Masih cair. Masih cair. Ini kan jadi kan ini tadi kan ceritanya dari beliau ini Mas. Katanya itu ya ini tadi kan alur ceritanya Mas ya. Katanya beliau ini tadi selaku beliau kan bekerja di area pabrik. Konon katanya itu kalau malam kok sering ada penampakan nonit londo Mas. Iki bener ta ya apa? Ya maksud amati memang bener Mas. Bener. Iki mau enak luru ya. Iki mau. Iya. Tapi kayaknya ndase. Ndase. Aduh. Tapi paling mungkin paling yo glek sing ngeruh paling. Ya. Iki tambah kepala Pak ya. Gitu. Iya. Di dekat di sini. Jadi kalau Sik. beliau yang Sik. penampakan korban itu termasuk kan kepalanya enggak ada. Nah itu asal mulanya itu enggak kena apa gitu loh, atau kena sajam atau kena mesinnya gitu. Yo enggak tuh, itu kan bukti kekerasan zaman dulu lah. Memang kan cara berarti pribumi kan melawan. Oh gitu ya. Melawan
penindas Belanda ya. Belanda gitu. Kan kadang kan tiang itu nggak pandang bulu. Siapa yang di depan sikat. Tapi yang ya imbasnya ibaratnya kan istrinya company itu. Company itu. Jadi sasaran. Ibaratnya ya salah sasaran lah. Tuh. Jadi biarpun di dalam pabrik, biarpun di luar pabrik itu pasti ada penampakannya. Ya. Ini paling kental itu tempatnya di mana, Mas? Tadi kalau saya lihat dari auranya itu ada yang di sebelah itu apa? Selatan? Ya, itu yang mana itu sini apa? Hah? Yang sana itu mana? Selatan. Selatan ya? Iya. Selatan tuh. Paling kental situ. Pati kental. Sama ada pohon beringin tuh. Oh. Itu kayaknya itu Penunggunya sosok apa itu, Mas? itu apa? Itu kayaknya itu dulu itu di bawahnya itu memang ditanam ribuan Orang. itu. Tuh. Akhirnya kalau kan ibaratnya kalau bukan masalah. Jadi tumbal lah Di kayak tenger karo sama pohon Nah, beringin itu. besar itu. Banyak itu tadi. Itu dari. Ada yang teriak-teriak minta tolong. Waduh. Mas Jen tadi mau saya Mas mau lihat. Gak mau dia. Gak mau. Eh. Takut dia, Mas. Gila ya itu yang saya lihat itu memang Nggak penakut itu. itu memang gitu Mas. Itu sebenarnya itu Nonyon itu bukan korban apa kekerasan enggak, tapi korban salah sasaran. Salah sasaran. Kan orang pribumi banyak melawan Mas. Jadi kalau orang pribumi itu banyak melawan di zaman era Belanda. Ya. Itu banyak kan yang kebunuh Ya, karena kan ibaratnya kalau orang pribumi kan sakitnya sudah, tertindasnya sudah sampai karena itu lah itu. Terus marahnya kan sudah berapi-api itu. Dia melawan apa yang ada hadapannya sikat. Bebas. Tuh. Jadi saksi bisu ya namanya. Itu kalau kita masuk di ruangan itu, saya nggak bisa bayangkan Mas. Aduh. Kita bawa 4 orang, 5 orang. Aduh. Bisa repot kita. Mukanya lari enggak. Kebanyakan itu apa? Masuk. Takutnya nanti itu masuk di tempatnya Mas Jen itu. Nah, itu bisa juga. Biarpun Mas Jen dulu itu kan juga Pernah tinggal jadi warga sini gitu. Iya. Saya bangga ya. Masih bangga. Dia masih bangga dia. Bisa. Tetap dia. Nanti kan kalau kita tuh mau tanya apa itu kata ngomong yang hantu-hantuan itu kan gak enak ya kita selingin sama Iya, udah. tapi kan ya serius sebenarnya itu kan Iya, gitu betul loh. itu. Jadi enggak sepanjang. Kalau memang saya mati itu memang benar yang ceritakan Mas Haji ini memang dulu itu dibangun di tanah lahar. Tanah lahar. Kenapa kok enggak di dataran yang dari lahar kan Soalnya gitu? kan di lokasi itulah paling tepat, paling strategis. Ya tadi kan beliau kan ya juga bilang kenapa toh kok enggak dibangun di dataran tinggi, kalau di bawah, kalau cari material itu gampang kan. Betul gitu. itu. Soalnya lebih dekat. Sekarang kan sudah terbentuk sendiri lah. Memang dulu itu, nah tadi saya lihat dari mata batin saya itu, memang itu lihatnya itu waduh Luar biasa. luar biasa. Jadi kalau kita tuh apa tuh kalau ngomongin kayak beliau-beliau yang sudah meninggal itu, dia tuh gimana perasaannya? Bisa dipanggil bisa sini. Bisa Mas? Bisa dipanggil. Aduh, Tapi nanti aku merinding aja. Waduh. tapi ya kita kan ya nggak kita enak mau sama Mas Haji sih. kita kan doakan aja. Kita semoga kalau bisa ya itu kita doakan. kita doakan. Moga-moga aja tema yang nggak usah ganggu lah. Kalau kita nggak tempatnya nggak namun di rumah Pak Haji bisa aja nanti ditarik aja sama Mbah itu apa tadi? Kalau kemarin itu kemain ke Mbah Conoro Putri Conoro bisa Putri. aja panggil situ. Tanya. Bisa datang dia itu. Tuh. Ya kita kan istilahnya mau tahu sejarahnya, tapi kan kita kan ndak enak Nah, gitu. betul. Kasihan. Kan Iya, beliau kan kasihan. yang mengalami kenapa kita miris Mas gitu loh jadinya. Kebanyakan itu kadang ada yang nggak kepalanya putus tapi dia itu Gimana? gimana ya
memang itu cara orang Jawa meninggal itu belum sempurna lah. Belum sempurna. Soalnya kan meninggalkan dengan tragis gitu mas. Dengan Soalnya kalau orang lagi perang tuh nggak pandang bulu, dia di depan berarti musuh. Pas aja. Tuh, itu saja yang saya tahu. Memang kalau orang mistisnya saya bilangin 100% belum cukup. 300%. Kalian coba Mas nggak berani ya dimasukin gitu, malah nggak berani barangkali kalian sendiri. berani ya. Aku masuk sendiri sana. Nah, kalau sendiri sana ya nanti aja. Aku cek burung siap ya. Betul. Itu aja yang saya tahu mas. Kalau mahal itu gitu ya. Ya terima kasih sudah. Ya kita kan kalau mau mengoreksi yang lebih dalam, kita tuh kasihan sama yang beliau yang sudah. Kita kan bicara kayak gini loh, dia tuh mantau juga kok. Dia itu nggak ingin minta apa-apa, tapi dia itu minta didoakan. Aja. Didoakan semoga dapat ketenangan lah dari yang atas gitu loh. Jadi kita itu satu tahu sejarah, gitu. Yang kedua kita bisanya mendoakan, tapi jangan meminta, ya mendoakan gitu. Mendoakan itu. Ya itu. Ya ini tadi sudah alur ceritanya sudah gamblang, titis, mantep itu mas. Jadi kita itu menghormati adanya dulu itu ada penjajahan di era Belanda itu di sini sampai sekarang itu masih pabriknya sekarang itu masih berdiri kokoh, juga aktif beraktivitas, bisa menyerap warga sekitar untuk pekerjanya. Ya sudah nih Lur, ya semoga kita selalu diberi kesehatan, bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jumpa lagi nanti episode selanjutnya. Jangan lewatkan Jawa Mistis jalan-jalan. Oke? Tetap semangat dan optimis gitu. Oke, siap. Oke, siap. Yes, tak tutup Lur. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.